Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. This time we will talk about procedure text part 2. Halo anak-anak Ustazah semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah. Kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, topik kita kali ini adalah kelanjutan dari topik yang kemarin, yaitu tentang procedure text bagian kedua. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustazah sebelumnya sudah paham kan apa artinya procedure text? Ya, jadi procedure text itu adalah sebuah teks yang memiliki langkah-langkah yang memandu kita untuk melakukan sesuatu hal. Tapi sebelum itu, I will explain to you what is the genre of the text that you will learn in the junior high school. Saya, Ustazah, akan menjelaskan jenis-jenis teks apa saja yang akan kamu pelajari selama di SMP. There are 5 texts, ya, ada 5 jenis teks yang akan kamu pelajari. Yang pertama adalah procedure text, ya, teks yang membahas tentang prosedur atau langkah-langkah. Yang kedua adalah narrative text, teks naratif, ya. Tujuannya adalah untuk menghibur atau menceritakan suatu hal pada pembaca. Yang ketiga adalah descriptive text, ya, teks deskriptif. Nah, teks deskriptif ini adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan. Yang keempat adalah recount text, ya, teks recount artinya menceritakan kembali suatu hal yang di masa lampau. Misalnya contoh pengalaman saya berlibur ke gunung ini, misalnya ke pantai ini, menceritakan tentang pengalaman. Sedangkan yang kelima adalah report text. Report text ini adalah teks laporan. Nah, setelah itu, ya, after that, next, ada jenis-jenis procedure text. Ada 3, ya, 3 kind of procedure text. Yang pertama adalah prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan menggunakan suatu, ya, atau kata lainnya manual atau petunjuk penggunaan. Contohnya kamu jumpa misalnya kalimat how to use camera, bagaimana cara menggunakan kamera. Selanjutnya how to use rice cooker, bagaimana cara menggunakan penanak nasi. Atau how to use washing machine, cara menggunakan mesin cuci, ya. Yang kedua, the second one is procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Nah, kegiatan, ya. Contohnya adalah how to play guitar, bagaimana cara bermain gitar. How to make a brownies, bagaimana cara membuat brownies. Dan resep-resep itu termasuk jenis prosedur teks yang kedua ini. Instruksi melakukan kegiatan sesuatu. Oke, yang ketiga adalah the third one is procedure text yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Banyak ya contohnya. How to be successful in life, bagaimana cara agar kamu sukses dalam hidup. How to make yourself happy, bagaimana cara membuat dirimu bahagia, dan lain-lain sebagainya, etc. Oke, nah itu adalah jenis-jenisnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian. Ustazah sudah jelaskan kemarin. Ya, kita ulangi lagi, ada 3 pilar penting dalam prosedur teks. Yang pertama adalah goals atau tujuan. Tujuan dari prosedur teks yang kamu baca itu untuk apa? Buat apa? Biasanya dia ada di atas atau title, judul. Biasanya diawali dengan how to. Bagaimana caranya? How to make dalgona coffee, bagaimana cara membuat kopi dalgona. Oke. Yang bagian kedua adalah materials, bahan-bahan atau alat, ya. Yang ketiga ada steps, langkah-langkah. Nah, ketiga bagian penting ini harus ada dalam setiap prosedur teks. Oke. Selanjutnya adalah language feature, unsur-unsur bahasa. Yang pertama ada adverbs, kata keterangan. Contohnya di sini adalah tablespoon, ya, biasanya menerangkan sebuah benda itu, ya. 2 sendok makan gula halus, ya kan, itu namanya adverbs, ya, kata keterangan. Selanjutnya adalah connective atau penghubung. Nah, dalam kata lain adalah sequence adverb,
kata keterangan urutan. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya, berikutnya, akhirnya, ya. Ada kata first, then, next, lastly, yang terakhir, itu ya. Itu adalah namanya connective atau sequence, urutan. Nah, selanjutnya ada imperative sentence, kalimat perintah. Combine sugar, coffee, and water. Combine artinya satukan, campurkan gula, kopi, dan air, strongly whisk, aduk dengan kuat. Itu artinya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah banyak, misalnya tuangkan, cucilah, masaklah, aduklah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan present tense, tentu saja ya, present tense, continue whisking until it thickens and foamy. Lanjut, terus lakukan, terus aduk hingga dia menjadi tebal dan juga berbusa. Nah, itu dia ya, penggunaan present tense. Selanjutnya yang akan kalian bahas adalah Ustazah akan memberikan I will give to you the imperative word, kalimat atau kata-kata imperatif yang biasa digunakan dalam memasak. Contohnya cut artinya memotong, cut up. Cut saja boleh, pakai up pun boleh, cut up artinya potonglah. Chop up artinya cincang. Slice artinya motong tapi mengiris dengan ukuran yang kecil, iris ya. Grate memarut. Peel mengupas. Stir mengaduk. Whisk mengocok, dikocok. Saute dipanaskan atau dimasak atau ditumis. Pour tuang, menuang. Carve memotong, tapi dia biasanya memotong daging yang tebal. Carve. Cook memasak. Bake memanggang. Boil mendidihkan. Broil sama dengan bake artinya memanggang. Fry menggoreng. Steam mengkukus. Scramble orak-arik, mengorak-arik. Scramble egg telur orak-arik ya, dicacah. Barbecue atau grill memanggang, dipanggang atau dibakar, grill. Stir fry ongseng. Microwave dipanaskan. Oke, itulah dia. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan soal. Buka buku kalian ya. Nah, di situ di latihan ya, soal latihan ABC pilihan berganda nomor 13 sampai 17, di situ ada prosedur teks. Judulnya adalah How to make a boat or a hat. Bagaimana cara membuat kapal-kapalan atau topi ya dari koran. Ya. Ada 3 unsur di sini. Kalau prosedur teks yang pertama adalah goals atau judul, tujuan prosedur teks itu. Yang kedua adalah things you need, hal-hal yang kamu butuhkan. Nah, di sini adalah ingredients atau materials. Hal yang dibutuhkan adalah a half page of new paper, setengah halaman koran. What to do artinya steps, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 steps. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 1. Untuk menjawab soal ini gampang, kita hanya perlu baca soalnya dan mencari jawabannya. Tidak perlu dibaca semua. Jika kamu jumpa soal-soal ini dalam soal-soal UN atau ujian lainnya, cara mudah, the easy way to answer this question adalah kamu cari kata kuncinya. Nah, di sini pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Tujuan dari teks. Nah, di sini kamu tahu teks apa ya kan? Prosedur teks. Tujuan dari prosedur teks ini untuk apa? Ya, jawabannya adalah A. To instruct, untuk menginstruksikan. To instruct the reader on how making a boat or hat. Menginstruksikan pembaca bagaimana cara membuat kapal-kapalan atau topi. Kalau persuade, yang B, persuade ini artinya adalah membujuk. Enggak ya.
yang tujuan teks untuk membujuk adalah naratif, bukan. Kalau yang C, amuse, menghibur. Menghibur juga teks naratif. To inform, memberitahukan. Enggak, ya, jawabannya adalah A, to instruct, menginstruksikan pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang ada di teks tersebut. Jawabannya adalah A, the answer is A. Selanjutnya nomor 14. What do you need to have? Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu perlukan? Nah, kamu bisa lihat di bagian materialsnya atau ingredients, bahan. Nah, di sini ada kata newspaper. Jadi yang kita butuhkan adalah newspaper. Jawabannya adalah C. The answer is C. Selanjutnya adalah yang nomor 15. Number 15. How many times do we have to fold the paper? Berapa banyak atau berapa kalikah kita harus fold, artinya melipat paper, kertas. Berapa kali kita harus melipat kertas? Nah, kita untuk menjawab ini gampang saja, kita cari kata fold. Berapa kali kata fold kita jumpai? Kita bisa hitung ya. 1, 2, fold the paper. Yang kedua, fold the corners down. Yang ketiga, fold the corners down to the middle again. Yang keempat, fold the points down to the middle. Jadi ada 4. Ada 4 times. Jawabannya C. Oke. Selanjutnya nomor 16. How many steps should we follow to make a good paper boat or hat as mentioned in the text? Berapa banyak langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk membuat sebuah mainan kapal-kapalan dari kertas seperti yang disebutkan dalam teks. Nah, kita tinggal hitung ada berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 steps. Jawabannya adalah C. 5. Selanjutnya nomor 17. Finally, open the middle and turn it inside out to make a boat or flip it over and wear it as hat. The underlined words refers to kata yang bergaris bawah. Underline artinya bergaris bawah, refers to menunjukkan apa? Nah, di sini kata make. Nah, di sini kata make ini, kata sinonim dari make ini apa? Membuat. Make artinya membuat. Kalau design artinya mendesain. Create artinya menciptakan. Perform artinya membuat. Have artinya memiliki. Nah, jawabannya adalah B, create, membuat. Yang paling tepat adalah create, untuk membuat sebuah kapal-kapalan. Jadi jawabannya adalah B. The answer is B. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke latihan. Let's practice to make a procedure text. Ya, coba kita latih bagaimana cara membuat procedure text dari langkah-langkah pada gambar berikut. Ini adalah langkah-langkah cara membuat resep. Ada ingredients-nya, ada langkah-langkahnya. Nah, kalian tinggal membuat kalimatnya. You just make the sentence. Nah, di sini ada jawabannya. Coba kita lihat ya. Judulnya dulu pertama kita buat. Judulnya adalah How to make pancake. Bagaimana cara membuat pancake. You will need, kamu akan membutuhkan. Nah, di sini adalah bagian dari materials atau ingredients, bahan-bahannya. Nah, kita lihat aja di sini ada apa aja. 100 gram plain flour. 100 gram tepung. 1 egg, 1 telur. 300 ml milk, ya, 300 ml susu. Nah, kita tambahkan, kamu boleh bebas tambahkan 1 tablespoon of oil, 1 sendok makan minyak, misalnya untuk menggoreng ya. A pinch of salt, sedikit garam. Nah, kamu bisa tambahkan di sini ya, sesuai dengan gambar di sini cara membuatnya. Bebas, sekreatif kamu. Selanjutnya, what you need to do. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, di sini langkah-langkahnya. First, kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada gambar mengayak tepung. Ya, kita carilah dulu kata
perintah mengayak. Kata perintah mengayak adalah sieve. Nah, jangan lupa kalau dalam prosedur teks itu harus ada konektifnya atau ya pertama ada keterangan urutan. Ya, pertama-tama first sieve the flour into a bowl. Pertama-tama ayaklah tepung ke dalam mangkok, bowl. Yang kedua, gambar yang kedua ini ada gambar telur. Ya, berarti masukkan telur atau pecahkan telur. Second, yang kedua, crack the egg, pecahkan telur and add to the bowl, dan tambahkan ke dalam mangkok. Yang ketiga, third, add the milk into the bowl. Yang ketiga ada tambah susu. Yang ketiga, tambahkan susu ke dalam mangkok. Add, ini kalimat perintah add, tambahkan. And then selanjutnya, mix the ingredients together. Mix, aduklah, kocoklah bahan-bahan secara bersama-sama. Then pour some of the mixture in the frying pan. Lalu tuangkanlah sedikit adonan ke dalam penggorengan. Ya. Next, cook it until brown dan flip. Nah, di sini sampai tahap yang kelima sudah habis. Nah, kita bisa tambahkan sekreatif kita sampai dia jadi. Next, masaklah hingga dia berwarna kecoklatan, lalu flip, baliklah. Last step, tahap terakhir, langkah terakhir, cook the other side for 1 minute until brown. Langkah selanjutnya adalah, langkah terakhir adalah masaklah sisi yang sebelumnya selama 1 menit sampai dia berwarna kecoklatan. Nah, baru kita akhiri dengan kata penutup, and you are done. Nah, kamu telah selesai. Serve with maple syrup. Hidangkanlah dengan sirup maple. Nah, itulah dia. Terus contoh yang Ustazah buat tentang cara bagaimana membuat pancake dari gambar-gambar instruksi berikut. Nah, selanjutnya kamu akan Ustazah tugaskan untuk cara membuat instant noodle. Ya, kuis yang ke-8 adalah bagaimana cara membuat instant noodle. Ya, mie instan. Bagaimana how to make instant noodle. Di sini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Kamu buat prosedur teksnya. Oke, Ustazah harap kamu paham apa yang Ustazah jelaskan hari ini. Hope you can understand. Please study hard at home. Ustazah tutup. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.